Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 versus iPhone 13 Pro. Kira-kira mana yang lebih layak beli? Menurut gue, sebelum kalian beli, nonton dulu video ini baru kalian beli. Jadi simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 13 base model, yang satu lagi iPhone 13 Pro. Kedua iPhone ini dirilis secara bersamaan di tahun 2021, hanya membedakan yang satu adalah iPhone 13 base model, yang satu iPhone 13 Pro. Sebenarnya ada sih seri satu lagi, yaitu iPhone 13 mini. Tapi di video kali ini gue akan condong memberikan informasi ke teman-teman semua terkait iPhone 13 versus iPhone 13 Pro. Kita mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. Varian warna jelas, namanya juga base model, selalu lebih banyak varian warnanya ketimbang versi Pro seriesnya, karena base model memiliki 6 warna atau 6 pilihan color, mulai dari green, pink, blue, midnight, yang sama gue ini warna midnight, starlight, dan warna red. Berbeda sekali sama iPhone 13 Pro, hanya memiliki 5 warna saja, adanya Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver, serta warna Alpine Green. Dari pilihan warna sudah jelas lebih banyak iPhone 13, tapi kalau warna menurut gue pribadi itu balik ke selera masing-masing ya. Nggak bisa gue mengajak kalian untuk milih Sierra Blue juga untuk lini 13 Pro seriesnya, atau 13 base model pilih midnight. Nggak juga. Menurut gua sesuai selera masing-masing untuk warna sih. Lanjut kita bahas display. Kalau kalian lihat ukurannya sama-sama dibekali dengan ukuran 6,1 inch, dimana sama-sama memiliki Super Retina SDR display dengan 6,1 inch dan diagonal all screen OLED display. Lalu yang membedakan apa bang? Bener banget, iPhone 13 Pro lebih diunggulkan karena memiliki ProMotion 120 Hz ketimbang iPhone 13 base model yang tidak ada ProMotion 120 Hz. Dan tentunya iPhone 13 Pro juga dibekali dengan 1000 nits max brightness untuk kecerahan layarnya. Jadi tentunya bisa kita asumsikan secara di atas kertas display lebih unggul iPhone 13 Pro ketimbang iPhone 13 base model saja. Lalu dari segi body bagaimana? Lagi-lagi menurut gua kalau dari segi body terlihat elegan memang iPhone 13 Pro, karena iPhone 13 Pro ini menggunakan stainless steel cuy. Berbeda sama yang iPhone 13 base model menggunakan aluminium untuk bezel-bezelnya. Dan tekstur belakangnya juga berbeda. Kalau tekstur belakang si iPhone 13 base model lebih menunjukkan identitas glass-nya ketimbang iPhone 13 Pro yang menggunakan matte glass-nya gitu. Jadi dia glass juga tapi matte gitu ya, agak doff gitu. Tapi kalau misalkan dari segi genggaman sih sama aja. Cuman feels-nya gue merasakan kalau feels menggenggam iPhone 13 Pro dan iPhone 13 memang lebih enak digenggamnya iPhone 13 Pro ketimbang iPhone 13 aja. Gue nggak tahu kenapa kalau desain model yang menggunakan aluminium seperti ini itu tangan gue jauh lebih licin ketimbang yang menggunakan stainless steel kayak gini. Lebih enak aja, di gripnya enak banget gitu, digenggami juga nyaman gitu kan. Jauh lebih aman lah, nggak takut licin tiba-tiba jatuh gitu. Ya meskipun tetap aja secara penggunaan menggunakan case, tapi kan terkadang gue juga nggak pakai case. Nah cukup riskan kalau pakai yang iPhone 13 gitu. Lalu bicara chipset, keduanya sama-sama dibekali chipset A15 Bionic meskipun berbeda di GPU core-nya. Untuk CPU core-nya sama-sama 6 core CPU, tetapi GPU core-nya 13 Pro lebih unggul karena memiliki 5 core GPU ketimbang iPhone 13 base model yang hanya 4 core GPU saja. Untuk neural engine-nya sama-sama menggunakan 16 core neural engine. Dan tentunya desain letak tata kamera juga berbeda ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk desain kamera, posisi lensanya juga berbeda. Ya, banyak yang mengatakan iPhone 13 Pro kamera boba, tapi entah kenapa gue lebih seneng desain kamera Pro series sih dengan desain yang seperti itu. Dan untuk bagian depannya juga notch-nya juga sama-sama sudah mengecil ya, berbanding kebalik sama iPhone 12 series gitu. Lalu sama-sama masih menggunakan colokan Lightning ya. Untuk chargernya masih menggunakan Lightning, dan kedua iPhone ini juga sudah mendukung konektivitas 5G. Jadi untuk kedepannya apabila koneksi 5G sudah merata di Indonesia, rasanya keduanya sama-sama aman lah. Dan sama-sama sudah bisa terhubung dengan fitur MagSafe wireless charger ya tentunya, baik iPhone 13 base model ataupun iPhone 13 Pro. Tapi ada perbedaan secara ukuran storage atau penyimpanan data di kedua iPhone ini. Kalau iPhone 13 base model ini start dari 128GB, 256GB hingga 512GB saja. Tidak ada varian 1TB. Tetapi kalau iPhone 13 Pro memiliki varian 1TB gitu. Lalu untuk kapasitas memori RAM yang digunakan kedua iPhone ini berbeda cuy. iPhone 13 ini menggunakan memori RAM 4GB RAM, kalau iPhone 13 Pro menggunakan 6GB RAM. Cukup berbeda untuk dari memori RAM-nya. Lalu untuk kapasitas baterainya gimana? iPhone 13 kapasitas mAh-nya jauh lebih besar sedikit
dikit sih daripada iPhone 13 Pro. iPhone 13 dibekali dengan 3240 mAh, berbanding terbalik dengan iPhone 13 Pro yang hanya menggunakan 3095 mAh saja. Makanya gue bilang beda dikit sih. Meskipun secara data lebih besar si iPhone 13 base model ketimbang iPhone 13 Pro, tapi bedanya dikit lah. Mungkin gak terlalu berasa banget menurut gue. Lalu kameranya gimana? Ya tentunya ada perbedaan dong. Jelas iPhone 13 base model menggunakan 2 lensa, 13 Pro menggunakan 3 lensa. Itu aja udah beda tuh ya. Meskipun secara spesifikasi keduanya sama-sama menggunakan 12 megapiksel untuk main kamera sistemnya, baik ultra wide-nya, telefotonya, wide kameranya, itu sama-sama di kapasitas 12 megapiksel. Lalu untuk pilihan optical zoom-nya juga berbeda, ya karena lensanya juga berbeda. Untuk iPhone 13 base model hanya 0,5 dan 1 kali saja optical zoom-nya. Tapi kalau iPhone 13 Pro memiliki 3 varian optical zoom, di mana adanya 0,5, 1 kali, dan 3 kali. Tetapi lagi-lagi, secara di atas kertas spesifikasi, iPhone 13 Pro diunggulkan karena adanya fitur makro foto, Apple Pro RAW, dan Night Portrait Mode gitu. Nah, untuk hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri di sini antara iPhone 13 dan 13 Pro dari 0,5, 1 kali hingga 3 kali untuk seri 13 Pro. Menurut gue pribadi ya, hasil kamera keduanya sih masih sangat bagus, tapi gue lebih mengunggulkan 13 Pro. Meskipun 13 base model masih bagus lah menurut gue, tapi ya karena memang mungkin secara kamera sistem 13 Pro jauh lebih diunggulkan ketimbang si 13 base model ini. Dan hasil foto portrait mode-nya keduanya juga masih sama-sama bagus, tapi tetap gue pribadi lebih mengunggulkan 13 Pro sih, karena mungkin ya secara data juga pun lebih unggul 13 Pro ya daripada iPhone 13 base model. Lalu kita bicara ke video. Nah, ke video juga sebenarnya mirip-mirip, tapi lagi-lagi nih mau gimana ya? Ya jelas kayaknya lebih unggul 13 Pro. Meskipun sama-sama dibekali dengan spesifikasi 4K hingga 60 fps, tapi 13 Pro memiliki kelebihan video makrofotografi dan tentunya adanya ProRes video. Kedua ini udah sama-sama mendukung sinematik video ya. Jadi menurut gua sangat-sangat bagus banget sih kedua iPhone ini. Cuma perbedaannya 13 Pro punya keunggulan sedikit daripada iPhone 13 base modelnya aja gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat hasil videonya. Menurut gua keduanya sama-sama baik ya, sama-sama smooth juga kalau digunakan sambil jalan untuk ngambil video. Jadi rasanya keduanya sama-sama baik banget untuk kalian gunakan dalam keseharian kalian masing-masing. Tapi secara data, secara kertas 13 Pro dan hasil pun 13 Pro jelas lebih unggul sedikit aja sih daripada iPhone 13 base model. Begitu pula dengan kamera depan. Nah, ini lebih lucu nih. Kamera depan gue melihat sepertinya secara data spesifikasi hampir semua spesifikasinya sama cuy. Sama-sama dibekali dengan 12 megapiksel. Hanya saja 13 Pro unggul bisa ambil video ProRes menggunakan kamera depan. Begitu. Nah, untuk hasil fotonya, untuk selfie-nya kalian bisa lihat di situ. Hasil foto selfie gue gimana? Gue rasa sih keduanya sama-sama bagus ya. Guanya aja kali yang jelek ya. Tapi untuk hasil foto selfie-nya masih baik banget. Gue yakin banget buat kalian gunakan juga masih cukup banget gitu ya. Bahkan portrait mode selfie-nya keduanya masih sangat-sangat cukup lah untuk kita gunakan kalau ada mau bikin foto selfie bokeh gitu. Gue rasa masih cukup sih kedua iPhone ini gitu. Nah, sekarang gue akan kasih sudut pandang sedikit buat teman-teman yang mungkin bingung mana sih yang lebih baik iPhone 13 atau 13 Pro bang. Menurut gue keduanya sama-sama baik dibeli keduanya. Tapi kayaknya balik ke kebutuhan masing-masing. Kalau kalian nggak perlu banget nih profesional fotografi atau pro series ya di iPhone 13 Pro, yang nggak usah memaksakan, cukup di iPhone 13 aja. By the way, for your information aja nih, iPhone 13 Pro juga udah discontinue lama ya sama Apple karena hadirnya generasi 14 Pro, ya 13 Pro di discontinue, sudah tidak dijual lagi gitu. Jadi yang hanya ada iPhone 13. Ya untuk link pembelian bisa cek link di description di bawah deh. Jadi menurut gua keduanya sama-sama layak, tapi balikin lagi kebutuhan kalian bagaimana. Tentunya dengan budget kalian sendiri. Kalau kalian memiliki budget yang lebih dan mendapatkan unit iPhone second yang untuk iPhone 13 Pro, ya nggak apa-apa juga menurut gua. Kalau memang unitnya bagus, aman, fungsinya normal, nggak apa-apa beli iPhone 13 Pro. Tapi kalau kalian sekiranya cukup budgetnya di iPhone 13, nggak usah memaksakan cuy, nggak apa-apa. iPhone 13 masih sangat cukup banget. Kalian bisa lihat sendiri tadi hasil foto, video, selfie-nya gimana. Secara data juga spesifikasi tidak bisa diremehkan nih iPhone 13 base model gitu kan. Masih mirip-mirip sama 13 Pro. Jadi menurut gua buat teman-teman nggak perlu memaksakan untuk beli 13 Pro apabila rezekinya belum ada gitu ya. Kalau misalkan nanti ada rezeki mau beli 13 Pro atau 14 Pro atau sekalipun 15 Pro, ya nggak masalah, itu hak kalian gitu ya. Tapi gue berharap jangan terlalu memaksakan lah, karena keduanya sama-sama layak dibeli di tahun ini. Bahkan 2-3 tahun yang akan datang masih sangat layak banget untuk dibeli kedua iPhone ini gitu cuy. Nah di sini pasti banyak yang bertanya-tanya nih, bang itu gimana terkait green screen-nya? iPhone 13 base model ini udah gue jelasin
di video sebelumnya terkait green screen, lu bisa nonton terlebih dahulu. Sampai detik ini pun tidak green screen, 13 Pro juga nggak green screen, aman-aman aja. Dan untuk cara pengecekannya kenapa iPhone bisa green screen udah gue bahas di video tersebut, lu bisa nonton dulu aja deh di video gue yang sebelumnya itu, kayak gitu. Karena sejauh ini unit yang sama gue sama-sama aman aja, nggak ada kendala. Ya semoga seterusnya juga aman ya, nggak ada kendala. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan iPhone 13 base model atau 13 Pro, gue doain nggak ada masalah kendala lah untuk kedepannya. Jadi udah kejawab ya cuy, kira-kira mana yang layak dibeli. Keduanya masih sama-sama layak, tapi pinter-pinter lah kalau mau beli iPhone 13 base model ini, masih banyak unit barunya. Jadi kalian bisa ambil opsi beli baru. Tapi kalau 13 Pro nih udah nggak ada unit baru, jadi pinter-pinter lah, lebih cenderung teliti lah dalam membeli iPhone 13 Pro ini. Oke, segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat ngebantu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.